semuanya, perkenalkan nama saya Idewa Idevika Cahyani, mahasiswa program studi dan bimbingan konseling. Pada video kali ini yaitu praktek konseling dalam mikrokonseling. Mari kita saksikan video berikutnya. Diperoleh informasi di mana seorang siswa bernama Gita, kelas 11 jurusan Tata Boga, memiliki keluhan dalam praktek pekerjaan, sehingga dirinya merasa perfeksionis dan membuat tindakan tersebut berpengaruh dalam dirinya sendiri. Gita merasakan dirinya tertekan, beban dan mengalami stres dan menguras tenaganya. Permisi Bu, selamat pagi Bu. Apakah Ibu memiliki waktu luang? Saya ingin bercerita kepada Ibu. Selamat pagi Nak, silakan duduk terlebih dahulu. Baik Bu. Nah, adik dari kelas mana ya? Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan Bu, saya Gita Pratnyani, kelas 11 dari Tata Boga Bu. Baik Gita, bagaimana kabarmu hari ini? Nampaknya terlihat lebih lesu hari ini. Sebenarnya saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Bu. Tetapi saat ini saya sedang tidak baik-baik saja Bu. Ya Gita, Ibu memahami perasaanmu. Namun, apakah ada perasaan yang mengganggu saat ini? Kita bisa ceritakan terbuka bersama Ibu Gita. Baik Bu, saya akan menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Tetapi, apakah cerita saya ini bisa dirahasiakan Bu? Nah Gita, semua yang kamu ceritakan kepada Ibu pasti akan terjaga. Dan kamu jangan ragu untuk curhat kepada Ibu. Sebelum itu, apa yang membuat Gita merasa tidak baik-baik saja? Boleh Gita ceritakan saat ini Gita? Begini Bu, saat ini saya merasa tidak layak dalam praktek pekerjaanku. Saya seringkali merasa harus selalu perfeksionis. Tapi ternyata perfeksionis itu membuat saya merasa terbeban Bu, merasa bingung sekali. Bahkan saya merasa tertekan sekali dalam praktek pekerjaan ini Bu. Baik Gita, saya memahami perasaanmu bahwa kamu sekarang merasa terbebani dan stres dalam praktek pekerjaan. Nah, namun Gita, bagaimana definisi perasaanmu saat ini Gita? Iya Bu, benar sekali Bu. Saya orangnya seperti itu Bu, apa-apa harus sempurna, segalanya saya lakukan di atas di luar kemampuan saya Bu. Tapi kenyataan ini membuat saya seringkali merasa kecewa Bu, ketika saya tidak mampu melakukan segala sesuatu sesuai yang saya inginkan. Sehingga saya merasa stres sekali Bu tentang praktek pekerjaan ini. Baik, kalau begitu Gita merasakan masalahmu tentang bagaimana mengelola stres dalam sebuah praktek pekerjaan. Apakah demikian Gita? Iya Bu, benar sekali Bu. Saya sangat lelah sekali jika terus-terusan seperti ini. Bagaimana ya Bu ya yang bisa saya lakukan untuk menangani pikiran saya yang berlebihan ini dan dapat mengelola stres saya dengan baik Bu? Gita, sebelumnya apa yang membuatmu merasa beban dalam masalah ini Gita? Apakah kamu bisa menjelaskan sesuai dengan perasaanmu Gita? Saya merasa segala sesuatu itu harus sesuai dengan impian dan harapan saya Bu. Jika tidak sesuai dengan harapan saya, maka saya akan merasa sangat kecewa Bu. Dan ini sangat membuat saya merasa stres sekali Bu. Nah, menurut Gita, apakah kamu sudah membuat yang terbaik untuk dirimu sendiri, Gita? Saya rasa saya belum melakukan yang terbaik untuk diri saya, Bu. Buktinya saja, saya benar-benar merasa lelah sekali, Bu, karena perfeksionis ini, Bu. Saya benar-benar ingin keluar dari masalah ini, Bu. Saya benar-benar tertekan sekali dalam praktek pekerjaan ini, Bu. Gita, kalau boleh tahu, apakah Gita sudah memiliki rencana untuk kedepannya, Gita? Saya rasa saya belum memiliki rencana untuk kedepannya, tapi saya rasa saya benar-benar membutuhkan refreshing Bu, untuk saya bisa mengendalikan pikiran saya dan bisa mengelola stres saya Bu, sehingga saya tidak lagi merasa tertekan dalam praktek pekerjaan ini Bu. Wah, bagus sekali idemu Gita. Kalau begitu, apakah Ibu boleh menambahkan saran dari Gita? Baik Bu, boleh Bu, saya benar-benar ingin keluar dari masalah ini Bu. Baik Gita, Ibu akan menambahkan saran untuk waktu luangmu untuk beristirahat. Yang pertama, melakukan kegiatan positif seperti beryoga.
Terus itu yang kedua, bisa berjalan-jalan di tepi pantai setiap minggu. Di situ yang ketiga, kita harus mengatur pola pikir bahwa kesuksesan bukan tanpa kegagalan. Ibu yakin kita pasti bisa melakukan hal yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dan kita harus merubah pola pikir bahwa saya bisa melakukan sesuai dengan kemampuan tanpa memaksakan diri sendiri. Begitu kita. Baik Bu, terima kasih atas arahan Ibu. Sepertinya saya akan mengikuti arahan Ibu yang referensi ke tepi pantai setiap minggu Bu. Sepertinya itu akan membantu saya untuk dapat mengelola pikiran saya dan dapat mengelola stres saya Bu. Dan mulai saat ini saya juga akan merubah pola pikir saya yang lebih baik Bu. Saya akan melakukan sebuah aktivitas sesuai dengan kemampuan saya Bu. Dan saya meyakini bahwa tidak ada kesuksesan tanpa sebuah kegagalan Bu. Bagus sekali kamu sudah menemukan solusi untuk dirimu sendiri. Nah, bagaimana perasaanmu saat ini setelah bercerita dengan ibu? Apakah ada hal yang mengganggu lagi? Bisa diceritakan lagi kita? Saya sudah merasa membaik Bu, saya sudah merasa puas dengan apa yang saya ceritakan kepada Ibu. Saya juga sudah mulai merasa membaik dan melega Bu. Terima kasih Bu. Tidak ada lagi yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Kita sama-sama kita. Nah, apakah ada yang ingin diceritakan lagi kita? Saya rasa sudah cukup itu saja Bu, tidak ada lagi yang saya ingin ceritakan. Nah, kalau begitu apakah konseling hari ini bisa diakhiri karena Ibu akan membuka rapat hari ini kita. Baik Bu, bisa Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri ada baiknya kita menyimpulkan masalahnya kita. Yang pertama, kita selalu merasa perfeksionis dalam sebuah pekerjaan dan merasa sehingga stres dan juga merasa beban. Yang kedua, kita memahami bahwa tindakan kita itu tidak baik untuk diri sendiri. Yang ketiga, kita memilih untuk beristirahat dan berjalan-jalan di pantai setiap minggunya dan mengubah pola pikir bahwa kesuksesan bukan berarti tanpa kegagalan. Nah, saya harap kita bisa melakukan hal yang terbaik untuk diri sendiri. Ibu yakin kamu bisa melakukan yang terbaik dan Ibu akan selalu mendukungmu kita. Baik Bu, terima kasih atas arahannya Ibu berikan. Saya mohon dukungannya Ibu ya. Saya benar-benar ingin keluar dari masalah ini Bu. Baik, kita sama-sama. Ibu merasa senang sekali bahwa kamu sudah lega hari ini. Nah, apabila kita memiliki masalah, Ibu siap membantu. Nah, untuk itu mari kita akhiri sesi konseling pada hari ini ya kita. Baik Bu. Baik, Ibu akan antarkan ke depan ya kita. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih atas bantuan Ibu. Saya pamit pulang ya Bu ya. Ya, hati-hati ya kita. Baik Bu. Baik, terima kasih semuanya telah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih.